dengan saya Mustitayu Launa dengan NPM 0227241178 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman. Topik yang akan kita bahas adalah tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan secara digital. Mau pesan makanan, tinggal buka aplikasi. Mau beli baju, scroll aja di marketplace. Bahkan bayar zakat dan sedekah pun sekarang bisa lewat HP. Dunia udah benar-benar berubah karena teknologi. Nah, hal yang sama juga terjadi di dunia perbankan syariah. Dulu kalau mau buka rekening harus datang ke kantor cabang, isi formulir panjang dan tanda tangan di atas kertas. Sekarang cukup pakai ponsel, isi data online, upload KTP, dan jadi deh rekening syariah kamu. Semua kemudahan itu nggak mungkin terjadi tanpa ada yang namanya infrastruktur digital. Kalau diibaratkan, infrastruktur ini kayak tulang punggungnya sistem bank, mulai dari server, jaringan, keamanan data, sampai sistem cadangan. Kalau tiba-tiba ada error, semuanya harus siap dan kuat. Tapi di perbankan syariah, tantangannya nggak cuma soal teknologi. Semua sistem juga harus sesuai prinsip Islam, bebas riba, adil, dan transparan. Jadi optimalisasi infrastruktur di sini bukan cuma masalah teknis, tapi juga masalah menjaga nilai-nilai syariah di tengah dunia digital yang super cepat dan berubah. Apa itu infrastruktur perbankan? Oke, sebelum lanjut, yuk kita samain dulu pemahaman tentang infrastruktur. Kalau dengar kata infrastruktur, kebanyakan orang langsung mikirnya jalan, jembatan, atau gedung. Tapi dalam konteks perbankan, infrastruktur itu bukan cuma bangunan fisik, tapi juga seluruh sistem yang bikin bank bisa berjalan dengan lancar. Nah, di perbankan syariah, infrastruktur itu bisa meliputi satu, sistem teknologi informasi atau IT system kayak server, jaringan internet, aplikasi mobile banking, dan core banking system. Yang kedua, SDM atau sumber daya manusia, orang-orang yang bekerja di dalamnya dari teller sampai IT spesialis. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan, aturan dari OJK, BII, dan DSN MUI biar bank syariah tetap sesuai prinsip syariah. Yang keempat, layanan dan produk keuangan kayak tabungan, pembiayaan, dan investasi yang halal. Jadi infrastruktur di sini itu semacam pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya atau dalam hal ini perbankan syariah bisa tumbuh tinggi dan stabil, bahkan saat diterpa badai digitalisasi. Selanjutnya, kemudian perbankan syariah dan tantangan digitalisasi. Sekarang coba kita pikir-pikir, kenapa perbankan syariah perlu banget ikut digitalisasi? Pertama, karena perilaku masyarakat udah berubah total. Orang sekarang lebih suka hal yang cepat, praktis, dan bisa dilakukan dari rumah. Kalau bank syariah masih mengandalkan cara lama yang ribet, nasabah bakal pindah ke bank lain yang lebih digital friendly. Kedua, kompetisi makin ketat, gak cuma antar bank syariah, tapi juga dengan bank konvensional, fintech, dan digital bank yang muncul kayak Jamur. Mereka datang dengan layanan serba cepat, aplikasi keren, dan pengalaman pengguna yang nyaman. Ketiga, era digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau nggak ikut berubah, ya siap-siap ditinggal.
Digitalisasi udah kayak arus besar, kalau perbankan syariah nggak ikut berenang di dalamnya bisa-bisa tenggelam di belakang. Selanjutnya, kenapa harus syariah? Nah, ini penting banget buat dibahas. Kadang orang masih nanya, emang apa bedanya perbankan syariah sama yang konvensional? Kalau sama-sama digital, jawabannya bedanya di prinsip dan tujuannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang melarang riba atau bunga, gerahar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Transaksi di bank syariah harus ada nilai keadilan, tolong menolong, dan keberkahan. Jadi ketika dunia makin digital, bank syariah bukan cuma ikut tren, tapi juga harus menjaga arus syariahnya di setiap inovasi. Misalnya nih, kalau bikin aplikasi mobile banking, fiturnya harus tetap mencerminkan prinsip syariah. Jangan sampai ada unsur spekulatif, dan sistem keuangan yang tetap transparan serta adil. Selanjutnya infrastruktur digital, jantungnya transformasi. Kalau kita ibaratkan bank syariah itu tubuh manusia, maka infrastruktur digital itu jantung dan pembuluh darahnya. Dia yang memastikan semua sistem berjalan lancar, mulai dari transaksi nasabah, data keuangan, hingga laporan ke regulator. Beberapa infrastruktur digital penting di bank syariah antara lain Core Banking System atau CBS, sistem utama yang mencatat semua transaksi, data center, dan cloud computing, tempat penyimpanan data secara aman. Kemudian Cyber Security System, pelindung dari ancaman cyber. Digital Payment Gateway untuk transaksi kris, wallet, dan lainnya. Mobil dan internet banking, kanal utama layanan digital ke nasabah. Tanpa infrastruktur ini, layanan digital nggak akan bisa jalan. Makanya banyak bank syariah sekarang berlomba-lomba memperkuat infrastruktur IT mereka. Dunia yang bergerak ke arah cashless society. Kalau kamu perhatiin, sekarang hampir semua transaksi bisa dilakukan tanpa uang tunai. Beli minuman di warung, kris, bayar parkir, wallet, transfer ke teman, mobile banking. Nah, tren ini disebut cashless society, masyarakat yang lebih suka transaksi non tunai. Bagi perbankan syariah, ini peluang besar karena semakin banyak transaksi digital, semakin luas juga jangkauan layanan syariah. Bank syariah nggak cuma melayani kota besar, tapi juga bisa menjangkau masyarakat di daerah lewat platform digital. Tapi di sisi lain, ini juga jadi tantangan infrastruktur. Server harus kuat, sistem harus cepat, keamanan harus top. Sekali error aja, kepercayaan nasabah bisa hilang. Ngobrolin soal kepercayaan, nah, kepercayaan itu penting banget, apalagi di dunia digital. Kalau nasabah udah gak percaya sama keamanan sistem bank, mereka bisa kabur ke bank lain. Makanya bank syariah perlu banget membangun trust digital, bukan cuma soal keamanan data, tapi juga transparansi sistem dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Contohnya, kalau ada aplikasi syariah yang menjelaskan secara terbuka skema bagi hasilnya, nasabah akan merasa lebih aman dan percaya. Transparansi kayak gini bisa dibilang bagian dari infrastruktur etika digital. Peran sumber daya manusia dalam infrastruktur digital. Jangan lupa, teknologi secanggih apapun gak akan jalan kalau gak ada manusia yang bisa mengelolanya. Makanya bank syariah perlu sumber daya manusia yang bukan cuma paham agama dan keuangan, tapi juga melek teknologi
melek teknologi, orang-orang yang bisa menjembatani antara prinsip syariah dan teknologi digital modern. Contohnya ahli IT yang paham sistem keuangan syariah, analisis data yang bisa membantu bank memahami perilaku nasabah tanpa melanggar privasi. Nah, disinilah kita lihat bahwa infrastruktur digital itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia yang menjalankannya. Selanjutnya, visi optimalisasi infrastruktur. Oke, sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan optimalisasi. Kata optimalisasi artinya gimana caranya bikin sesuatu jadi lebih maksimal, lebih efisien, dan lebih bermanfaat. Jadi kalau kita ngomong optimalisasi infrastruktur perbankan syariah, artinya kita mau bikin seluruh sistem sumber daya manusia dan teknologi yang ada jadi lebih siap dan lebih kuat menghadapi dunia digital. Visinya sederhana tapi kuat, yaitu mewujudkan perbankan syariah yang modern, efisien, aman, tapi tetap memegang nilai-nilai Islam. Oke, kemudian apa yang akan kita bahas di bagian selanjutnya? Kita akan ngobrol lebih dalam tentang perkembangan digital dalam perbankan syariah. Era digital, dunia yang berubah total. Kamu sadar nggak sih, dalam 10 tahun terakhir hidup kita tuh berubah drastis banget gara-gara digitalisasi. Dulu mau transfer uang aja harus ke bank, sekarang tinggal klik aplikasi di HP. Dulu kalau mau buka rekening harus bawa KTP dan isi formulir panjang, sekarang tinggal selfie, isi data, 5 menit beres. Teknologi udah masuk ke semua lini kehidupan, dari cara kita belanja, belajar, kerja, bahkan ibadah. Dan perubahan besar ini juga nyeret industri keuangan termasuk perbankan syariah ke dalam pusaran revolusi digital. Dunia makin terkoneksi dan bank syariah punya peluang besar buat menyebarkan prinsip keuangan halal ke seluruh dunia. Kemudian perbankan syariah dari manual ke digital. Kita mundur dikit ke belakang dulu. Perbankan syariah di Indonesia itu serba manual. Transaksi dicatat di kertas, laporan dikirim lewat pos, dan semuanya butuh waktu lama. Tapi sekarang hampir semua proses udah serba otomatis. Digitalisasi di perbankan syariah nggak datang tiba-tiba, tapi lewat beberapa tahap. Yang pertama, tahap awal 2000-an. Waktu itu bank syariah baru mulai pakai sistem komputer sederhana. Fokusnya masih di pembukuan digital dan database internal. Aplikasi mobil belum ada, tapi mulai ada sistem ATM syariah dan jaringan online antar bank. Kemudian tahap menengah yaitu 2010 sampai 2018. Nah, di periode ini digitalisasi mulai menggila. Internet banking dan mobile banking syariah bermunculan. Bank Syariah Mandiri atau sekarang BSI, BNI Syariah, dan BRI Syariah mulai mengembangkan platform digital mereka masing-masing. Kemudian tahap modern yaitu 2019 sampai sekarang. Setelah pandemi COVID-19, digitalisasi makin cepat. Orang gak bisa ke bank, jadi semua harus online. Bank syariah mulai bikin digital onboarding, layanan maslahah, dan fitur kris. Bahkan muncul juga bank syariah digital murni kayak Bank Aladin Syariah, Hijrah Bank, dan lain-lain. Digitalisasi dan pandemi, percepatan tak terduga. Lucunya yang bikin digitalisasi perbankan syariah ngebut bukan semata karena kemajuan teknologi, tapi karena pandemi. Waktu COVID-19 datang, semua orang dipaksa untuk beradaptasi cepat. Bank gak bisa mengandalkan kantor cabang lagi, dan nasabah juga malas datang langsung. Nah, dari situ muncul kesadaran besar bahwa digital bukan sekedar pilihan tapi kebutuhan. Pandemi jadi semacam tamparan lembut buat dunia perbankan syariah supaya lebih gesit beradaptasi. Dan hasilnya, transaksi mobile banking syariah naik pesat.
penggunaan kris dan e-wallet syariah meningkat, muncul banyak startup fintech syariah yang fokus pada pembiayaan halal, investasi, dan donasi digital. Pandemi memang berat, tapi juga jadi titik balik mendorong transformasi digital secara besar-besaran. Kemudian integrasi digital antar lembaga syariah. Dulu lembaga-lembaga keuangan syariah kayak bank, koperasi, zakat, dan asuransi syariah itu jalan sendiri-sendiri. Sekarang dengan teknologi digital, semuanya bisa terhubung. Contohnya, nasabah bisa buka rekening syariah yang terhubung ke platform zakat, infak, dan sedekah online. Aplikasi keuangan syariah bisa langsung integrasi ke sistem pembiayaan mikro, bahkan laporan ke regulator kayak OJK atau BI bisa dikirim otomatis lewat sistem digital. Nah, inilah yang disebut ekosistem digital syariah. Semua saling terkoneksi, saling mendukung, dan semuanya berbasis nilai Islam. Selanjutnya, keamanan cyber itu ujian berat di era digital, tapi nggak semua hal indah. Digitalisasi juga bawa tantangan baru, keamanan data dan cyber. Bayangin aja, semua transaksi, data nasabah, saldo, dan riwayat keuangan sekarang disimpan di server. Kalau sistemnya nggak kuat, bisa aja diretas atau hack. Itu kenapa Bank Syariah sekarang lagi fokus banget memperkuat cyber security infrastruktur. Beberapa hal yang dilakukan yaitu enkripsi data itu biar nggak bisa dibaca orang luar, kemudian multifaktor authentication atau pakai OTP, biometrik, dan lain-lain. Ada audit digital rutin, sistem deteksi ancaman otomatis, dan yang keren, beberapa bank syariah bahkan mulai melibatkan etika Islam dalam keamanan digital. Misalnya konsep amanah atau kepercayaan dan maslahah atau kemanfaatan umum jadi pedoman dan menjaga data nasabah. Kemudian regulasi dan kebijakan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Kenapa regulasi itu penting banget? Jadi gini ya, kalau dunia perbankan itu ibarat jalan raya, maka regulasi dan kebijakan adalah rambu lalu lintasnya. Tanpa rambu, semua orang bisa jalan seenaknya, tabrakan kemana-mana, dan akhirnya bikin kekacauan. Nah, di dunia perbankan syariah, regulasi itu lebih kompleks lagi. Soalnya nggak cuma harus taat pada aturan negara seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, tapi juga harus selaras dengan prinsip syariah Islam. Artinya, semua inovasi digital yang dibuat bank syariah nggak boleh cuma keren dan canggih, tapi juga halal, transparan, dan berkeadilan. Regulasi ini fungsinya biar semua pihak main di aturan yang sama. Bank syariah tetap aman, nasabah terlindungi, dan prinsip syariah tetap terjaga. Selanjutnya, lembaga yang mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Nah, ini penting banget buat kita tahu. Ada beberapa lembaga yang berperan langsung dalam mengatur dan mengawasi operasional bank syariah, termasuk dalam urusan digitalisasinya. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini ibarat polisi lalu lintas di dunia keuangan. Mereka yang mengatur dan mengawasi bank, lembaga pembiayaan, fintech, dan sebagainya. OJK punya peraturan yang ngatur tentang digital banking, perlindungan data konsumen, dan tata kelola risiko teknologi.
OJK juga memastikan semua inovasi digital nggak keluar dan dari koridor syariah. Yang kedua ada Bank Indonesia atau BI. BI berperan besar di sistem pembayaran digital, contohnya kayak KRIS, BI Fast, dan kebijakan open banking. Bank syariah wajib ikut aturan BI kalau mau nyediain layanan transfer cepat, transaksi KRIS atau integrasi sistem pembayaran lainnya. Yang ketiga, Sistem Syariah Nasional atau DSN MUI. Nah, ini lembaga yang punya otoritas menentukan apakah produk atau sistem digital itu sesuai syariah atau enggak. Misalnya gini, kalau bank mau bikin fitur investasi digital, mereka harus konsultasi dulu ke DSN buat pastikan akad dan mekanismenya itu halal. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Bagian ini urusannya sama data dan keamanan digital. Kominfo yang mengatur soal penyimpanan data, privasi pengguna, sampai sanksi kalau ada kebocoran informasi. Kemudian kita masuk pada prinsip syariah dalam regulasi digital. Nah, bagian ini menarik banget nih karena digitalisasi itu cepat banget berkembang. Seringkali lebih cepat dari regulasi. Makanya prinsip-prinsip syariah jadi kompas moral yang menuntun arah inovasi. Ada 3 prinsip dasar yang wajib dijaga, yaitu yang pertama ada keadilan atau al-adl. Semua pihak harus dapat perlakuan yang adil. Gak boleh ada pihak yang dirugikan termasuk nasabah. Yang kedua, transparansi atau al-bayyinah. Segala transaksi harus jelas, akadnya harus dipahami dua belah pihak. Yang ketiga, amanah atau trust. Data nasabah dan uang yang dikelola harus dijaga sebaik-baiknya. Contohnya kalau bank syariah bikin fitur pembiayaan online, mereka harus jelas akadnya apa, misalnya murabahah atau ijarah, margin keuntungannya berapa, dan tidak boleh ada unsur riba atau ketidakjelasan atau gharar. Kemudian perlindungan konsumen di dunia digital. Ini hal yang gak bisa dianggap remeh teman-teman. Soalnya makin banyak kasus penipuan digital, pencurian data, dan aplikasi palsu. Makanya regulasi soal perlindungan konsumen jadi fokus besar dalam perbankan digital. Beberapa langkah yang diwajibkan yaitu bank harus kasih informasi yang jelas dan transparan ke nasabah. Harus ada mekanisme pengaduan online yang responsif. Kemudian nasabah punya hak atas privasi data pribadi, dan yang paling penting bank wajib tanggung jawab kalau ada kesalahan dari sistem mereka. Jadi nasabah nggak cuma jadi objek bisnis, tapi juga subjek yang harus dilindungi. Kemudian ada tantangan regulasi di era serba cepat. Meskipun udah banyak aturan, kenyataannya dunia digital tuh berubah terlalu cepat. Kadang teknologi baru muncul duluan sebelum sempat diatur. Misalnya munculnya blockchain atau crypto aset, AI, dan open banking syariah. Belum semua itu punya payung hukum yang jelas. Nah, inilah tantangan regulator. Regulatornya. Yang pertama harus cepat beradaptasi, yang kedua harus paham teknologi, kemudian inilah tantangan regulator, harus cepat beradaptasi, harus paham teknologi, tapi tetap menjaga nilai-nilai syariah.
Kalau regulasi terlalu kuat, inovasi bisa meledak lanjut. Tapi kalau terlalu longgar, bisa muncul penyalahgunaan. Jadi harus seimbang antara keamanan, inovasi, dan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.